Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rizky Amalia, NIM 2009065000016, Prodi Ekonomi Pembangunan. Analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa sajakah yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pembangunan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto atau yang biasa disebut dengan PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apabila barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan monopoli dan oligopoli bisa terjadi di dalam pasar faktor produksi. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tidak melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud. Dari indikator tersebut, yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di daerah Indonesia. Yang pertama, pendapatan per kapita. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, struktur ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur ataupun industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Yang keempat, angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Yang keenam, indeks kualitas hidup.
Indeks kualitas hidup atau biasa disebut IKH digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang ketujuh, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dari indikator yang cocok digunakan di Indonesia menurut saya yaitu pendapatan per kapita. Di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model dua sektor neoklasik dan neoklasikal. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasikan di negara sedang berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah dua ekonom senior bernama Robert Solow dan T.W. Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Aliran neoklasik teorinya ada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini yakin bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jika diimplementasikan di negara berkembang, di mana negara berkembang yang masih dalam proses membangun negaranya masih kekurangan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran serta penguasaan dalam hal teknologi masih lambat, sehingga teori ini bisa dijadikan landasan negara berkembang untuk pertumbuhan dan pembangunan negaranya. Jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Solow Swan, serta implementasikan terhadap negara berkembang. Robert Solow adalah ahli ekonom yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja biasa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi, sehingga bisa ditulis dalam rumus Q sama dengan F C kali L, di mana Q merupakan jumlah output yang dihasilkan, F merupakan fungsi, C atau yang biasa disebut kapital, dan L labor atau tenaga kerja sebagai input. Rumus ini menyatakan bahwa output merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Jika diimplementasikan di negara berkembang, di mana kendala dalam negara berkembang kekurangan tenaga kerja yang ahli dan tingginya angka pengangguran. Sedangkan menurut Harold dan Domar, mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah yang besar. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal ditentukan oleh permintaan agregat dari masyarakat dan oleh
PEC, yakni perbandingan antara pertambahan modal terdapat pertambahan output jika diimplementasikan di negara berkembang, di mana negara berkembang terkendala dalam penambahan modal maupun penambahan outputnya. Dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang manakah paling populer dikembangkan di Indonesia? Teori yang populer dikembangkan di Indonesia menurut saya itu teori ekonomi neoklasik, di mana teori ini berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, penetapan harga, dan konsumsi barang dan jasa. Pemikiran ekonomi setelah Perang Dunia II dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Setelah Perang Dunia II, sejumlah negara berkembang memperoleh kemerdekaan dari negara-negara sebelumnya. Salah satu klaim umum yang dibuat oleh para pemimpin gerakan kemerdekaan adalah bahwa kolonialisme bertanggung jawab untuk melenggangkan standar hidup yang rendah di koloni. Dengan demikian, pembangunan ekonomi setelah kemerdekaan menjadi tujuan kebijakan, bukan hanya karena keinginan kemanusiaan untuk meningkatkan taraf hidup tetapi juga karena janji-janji politik telah dibuat dan kegagalan untuk membuat kemajuan menuju pembangunan dikhawatirkan akan ditafsirkan sebagai kegagalan pembangunan. Pada periode awal ini, teori tentang pembangunan dan tentang kebijakan untuk mencapai pembangunan menerima asumsi bahwa kebijakan negara-negara industri harus disalahkan atas kemiskinan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kebijakan harus ditunjukkan pada tingkat investasi yang dipercepat. Sedangkan pada era 1980-an, Presiden Amerika Ronald Reagan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney, Kanselir Jerman Helmut Kohl, dan Perdana Menteri Jepang dari Partai Demokrat Liberal Jepang Selatan dengan revolusi neoklasik dalam analisis dan kebijakan ekonomi, di mana kata liberal di sini mengacu kepada liberalisme ekonomi yang menentukan kebebasan dari hambatan negara. Para neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan yang lambat atau negatif merupakan akibat dari lemahnya alokasi resources serta adanya investasi yang eksklusif dari pemerintah. Kebijakan neoklasik terwujud dalam Winston Consensus, istilah yang dibuat oleh ekonom John Williamson. Meskipun beberapa ekonom sepakat dengan perlunya deregulasi tersebut yang selektif, namun para penentang neoklasik merasa para neoklasik gagal menyadari eksternalitas barang publik dan distribusi pendapatan, membatasi ruang lingkup di regulasi barang kepada investasi luar negeri, bisa jadi meningkatkan kekuasaan monopolistik dalam ekonomi dan membatasi peluang bagi kapitalis domestik untuk belajar dari pengalaman. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar, serta akan memunculkan kebutuhan masyarakat yang bisa disediakan oleh pasar seperti fasilitas-fasilitas publik.